Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi menjelang siang hari ini kita bisa berhadir dalam majelis yang mulia ini, majelis hari ulang tahun daripada Abu Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam MA, yang juga kita rangkaikan di awal majelis tadi dengan haul Syekh Saman Al-Madani rahimahullah ta'ala. Ulun mewakili daripada Pondok Pesantren Yasin cabang Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Yang pertama tentunya mengucapkan selamat tahun kepada Abuya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, sehat walafiat, dan juga dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat. Dan juga kita yang berhadir di majelis yang mulia diberikan hal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun mewakili daripada Pesantren Yasin cabang Muara Teweh diberikan kesempatan waktu yang pertama untuk bercakap pada kesempatan majelis yang mulia ini. Yang pertama, mengapa jadi juga merasa sangat perlu menyampaikan, karena sebenarnya Pesantren Yasin cabang Muara Teweh ini ikut asal, dia malah yang menjadi pusat, karena pertama kali beliau pulang ke tanah air setelah lama di Malaysia, pulang ke tanah air, yang pertama dibangun pesantren Yasinnya adalah yang di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Cuma karena waktu bergulir hijrah adanya di Banjarbaru, Landasan Ulin, Kalimantan Selatan, maka pada posisi pusat ataupun pesantren pusat malah pindah ke Kalimantan Selatan. Nah, kami yang dulunya pusat pindah kemana? Pusat lah. Jadi menjadi cabang. Yang mungkin ulun ingat sangat dalam arti kata dalam penyampaian ini, kalau pian pegang buku yang beliau tulis ini dari halaman 75 sampai halaman 82, beberapa lembar itu beliau menceritakan betapa ketika sudah pulang ke tanah air, mengajar di Malaysia beberapa tahun, pulang dari India, majelis padat di Malaysia, Singapura dan segala macam. Nah, ketika pulang ke kampung halaman ke Amuntai, dibawa oleh sepupu berziarah, bersilaturahmi ke Muara Teweh. Semua maklum yang pernah ke Muara Teweh, kalau dari Amuntai kampung halaman, beliau terkejut di situ. Karena dari Amuntai sampai ke Kaluwatu tak sampai setengah jam. Bila sekitar 200 meter dari pasar Kalua itu ada simpang dua. Kalau ke kanan ke Tanjung, ke Balikpapan. Kalau ke kiri dia akan ke Buntok, ke Ampah, langsung ke Muara Teweh. Dari pasar Kalua itu rasanya tak sampai 15 menit. Baru saja habis Kalimantan Selatan tanahnya, segera disambut dengan Kalimantan Tengah. Kalau hari ini disebut dengan pasar panas. Habislah tanah Kalsel, langsung disambut dengan Kalteng. Artinya dari kota kelahiran beliau itu hanya sehitungan menit saja ke perbatasan Kalteng tersebut. Pertama kali beliau menceritakan dari halaman 75 ke 82 ini, bila masa habis tanah Kalsel itu baru beberapa langkah kaki saja sudah berubah keadaan. Baru dalam hitungan ratusan meter di Kalsel, di Kalua tadi penuh dengan masjid dan musola, madrasah, pesantren pun banyak. Apabila masuk di tanah Kalteng, masuk Tamiang Layang, tanah orang Dayak sana lah, maka baru beberapa ratus meter saja daripada tugu perbatasan itu, dalam tempo mungkin hanya sekitar 5 pal saja berapa puluh buah ini. Halat 300 meter sebiji. Dalam berapa ratus pal baru jumpa masjid satu saja. Nah, di situ beliau merasa resah kalau di halaman 75 itu menuliskan betapa, kata beliau, saya sibuk mengajar di luar negeri, tiba-tiba hanya hitungan menit dari kampung halaman saya lewati menuju rumah sepupu saya ini, Islam tak wujud di sana. Minta maaf, gereja penuh di sana sini.
yang namanya hewan B2, tahu lapian B2? B. Itu kalau tak hati-hati berangkat jam 7 pagi sampai hari ini. B2 itu laksana ayamnya menyeberang kertaknya. Maka disitulah beliau merasa sangat bersalah. Bagaimana nanti kalau di akhirat jumpa sama Allah, jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dah habiskan umurku banyak di luar negeri mengajar kemana-mana. Tiba-tiba yang hanya hitungan menit dari rumah kelahiran beliau di Amuntai, Masya Allah, tabarakallah, yang namanya kehidupan Islam itu sangat kurang dan sangat nyata terlihat. Dari halaman 75, 76, 77, 78, kalau pian baca secara runut beliau tulis itu seperti tidak ingin berhenti beliau membaca. Anda membacanya, gemuruh di dada sangat dahsyat, merasa sangat bersalah dengan keadaan, bulat tekad sebagaimana yang disebut, sampailah di rumah sepupu, rasanya tak enak juga tidur, tak enak makan. Sampai di kota Muara Tewe di hari itu, di tahun 2001, ketika di awal mungkin Februari atau Januari, rasanya pun ulun sampai 1 tahun kemudian, yang sampai hari ulun di sana sebagai semacam naib lah, ataupun sebagai wakil beliau kalau beliau tak ada, ulun yang jadi penjaga gawangnya di sana. Awal di sana minta maaf kalau kita turun ke majelis, turun ke masjid, ke musola, turun ke pekan, turun di jalan, minta maaf. Jangankan bebaju nang kayak pianang ini, ketika kita pakai selawar panjang bekupiah aja langsung disabat haji. Tuan guru, betapa minimnya keadaan saat itu. Nyaris tidak ada perempuan yang berjilbab, nyaris tidak ada. Itu tahun 2001. Kalau ada pun ada yang berserudung nang gugur sebelah itu pun, itu sudah hajah dikira-kira. Kalaulah ada yang nekat berjilbab panjang, banyak yang menyindirkan kata semacam ninja-ninja lah, disinggung-singgung dengan kalimat yang tak baik. Rasanya setelah pesantren Yasin yang beliau asaskan di sana tumbuh, kurang dari 10 tahun berubah. Orang Muara Tewe mau tak mau, sedar tak sedar, sampai hari ini mesti mengakui perjuangan pesantren Yasin yang beliau asaskan. Hari ini kalau pian ke Muara Tewe, sudah seperti dikatakan tidak lagi, bahkan rasanya kalau sebutlah dalam 10 tahun yang lalu, karena umur Yasin kami nyaris 20 tahun di Muara Tewe, 18 tahunan lebih. Rasanya kalau 10 tahun yang lalu kita ke Martapura saja, ke Pasar Batuah, kadang-kadang berjubah masih dipelototi orang. Orang kebanyakan Betapi, baju kantong, baju kokoh kantong berapa tuh? Itu yang kebanyakan kan. Bila ada nang berjuah nih bisa hanya datang haji umroh paling-paling lah. Di Muara Tewe sudah tidak seperti, berubah 180 derajat. Nah setelah kami asaskan, beliau asaskan, ulun yang menjaga gawang lah kalau beliau tak ada, sebagai naibnya pengganti badal di sana. Lalu akhirnya ustadz-ustadz dari hilir pun, sama ada yang dari rantau, yang mungkin dari Martapura, yang dari Sungai Tabuk, yang dari Banjarmasin, dari Berabai, juga perlahan hari ini semakin bertambah jumlah. Artinya kegiatan pergerakan keagamaan semakin meningkat. Tetapi mau tidak mau diakui, di awal merintis, ya tadi Jarulun tuh bedangsar dada di awal-awal dengan nawa itu, tekad yang kuat beliau asaskan. Itulah yang terjadi di Kalimantan Tengah yang cukup sulit. Mungkin sampai hari ini semua maklum, yang namanya Kalimantan Tengah ini frekuensinya sangat berbeda dengan Kalimantan Selatan. Kalau bahasa Banjarnya kita di Kalsel nih, pesantren anak mencari murid itu 100 orang gampang di sini. Buka pendaftaran pesantren yang mendaftar 500, bahkan 1000 yang mendaftar. Di sana kalau boleh ulun katakan, ingin mencari di awal tuh 10 orangnya setengah mati. Mencari 10 orangnya setengah mati. Jadi kalau di taklim ada pengajian tuan guru dari Jakarta, kalau lah hadir tuh 100 hebat lah. Majelis itu dibuat, kalau hadir 100 hebat lah panitia buat. Yang banyak itu kurang yang hadir. Walaupun hari ini perlahan tapi pasti riak keagamaan itu tumbuh. Tapi itulah yang ulun sampaikan di majelis yang mulia. Betapa ulun pun berterima kasih dapat bimbingan dari beliau. Sepulang ulun daripada Syria, beliau pun memintakan supaya bergabung, mengganiakan, mendanii pada posisi perjuangan beliau yang ada di Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Nah, jadi ulun mengucapkan pada kesempatan ini, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah
sehat walafiat, kabul segala hajat, dan juga supaya juga kita semua pada prinsipnya mendapatkan keberkahan dan juga bisa mengambil manfaat daripada umur beliau yang tersisa. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang ada di majelis juga pada akhirnya juga diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa beliau sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.